A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Malik wa ta'ala wa nafa'allahu wa bi'ulmi fid darin amin. Faidatun, bermula itu satu faedah. Rawa Ma'rufun al-Karhi radhiyallahu bisnadihi an Anas bin Malik wa ibn Umar radhiyallahu. Rawa meriwayatkan Ma'rufun al-Karhi oleh Ma'ruf al-Karhi radhiyallahu bisnadi dengan sanadnya Ma'ruf al-Karhi an Anas bin Malik dari Anas bin Malik wa ibn Umar dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki itu mendatangi rajul an-nabiy ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, lalu berkata ya rajul lahu kepada Nabi, ya Rasulullah wa ya Rasulullah, tunjukkanlah muniakan aku ala amalin atas amal yudhilu yang akan memasukkan di amal yang akan aku al-jannah dan surga. Ma'ruf al-Karhi beliau meriwayatkan dengan sanad beliau dari Anas bin Malik dan Ibnu Umar radhiyallahu bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki ini, berarti seorang sahabat, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, tullani amal yudkhilul jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku atas amal yang akan memasukkanku ke dalam surga. Apa jawab Rasulullah? Qala, bersabda Rasul, la taghdab, jangan marah oleh. Fa'in lam atik, qala berkata ya Rasul, fa'in lam atik, jika tidak mampu olehku dari karena itu ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala, bersabda Rasul, fastaghfir, maka mohon ampunanmu Allah kan Allah azza wa jalla, azalnya maha mulia wa jalla dan maha besar Allah, kulla yaumin, dalam setiap hari, ba'da sholatil asri, setelah sholat asar, sab'ina 70 apanya maratan kalinya. Yaghfir, maka akan mengampuni laka untukmu. Yaghfir, maka akan mengampuni ya Allah laka untukmu dunuba sab'ina, akan dosa-dosa 70 apanya aman tahunnya. Qala, berkata ya Rajul, fa in lam ya'ti, jika tidak datang alayatasku dulu bersabina oleh dosa-dosa 70 apanya aman tahunnya. Qala, bersabda Rasul, yaghfir, maka akan mengampuni Allah li ummika, untuk ibu. Qala, berkata ya Rasul, fa in mata, jika mati oleh ibuku, walam ya'ti, dan tidak datang alaiha atas ummi dulu bersabina oleh dosa-dosa 70 apanya aman tahunnya. Qala, bersabda Rasul, yaghfir, maka akan mengampuni ya Allah li aqribika, terhadap kerabat. Ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul, apa amalannya? Tunjukkan kepadaku amalan yang akan masukku ke dalam surga. Rasul berikan arahan la taghdab. Kalau kamu mau masuk surga, kamu jangan marah. Dalam keadaan apapun, ya jangan marah.
Nah, kemudian sahabat itu berkata, kalau saya tidak mampu ya Rasulullah, in lam atik dalika ya Rasulullah, kalau saya tidak mampu itu untuk tidak marah, bagaimana Rasul? Rasul bersabda, fastaghfirillah azza wa jalla kula yawmin ba'da salatil asri sabina maratan. Kalau kamu tidak mampu untuk tidak marah, maka istighfar, mohon ampun kepada Azza wa Jalla dalam setiap harinya itu setelah sholat asar baca istighfar 70 kali. Ya ufir laka dzunub sab'in aman, maka Allah akan mengampuni untukmu dosa-dosa 70 tahun. Kemudian sahabat itu berkata, "Fa in lam ya'ti alayya dzunubu sab'in aman." Jika dosa-dosa itu tidak sampai kepada 70 tahun. Bagaimana? Rasul bersabda, ya ufir li umika, maka Allah akan mengampuni ibu. Baik mata umi walam ya'ti alaiha dzunubi sab'ina aman, kalau ibu telah wafat sedangkan juga tidak sampai atas beliau itu dosa-dosa 70 tahun. Maka Rasul bersabda, ya ufir li aqribika, maka barokah daripada kamu istighfar setelah sholat asar 70 kali, maka Allah ampuni kerabat-kerabatmu. Wa kihdawa man bil muhasabati allati tanhaka tafsiran jara wa tasahula wa qih dawaman bil muhasabati allati tanhaka tafsiran jara wa tasahula wa qih, dan jagalah olehmu, kalau aslinya itu waqihi, waqi, dan jagalah ilmu akan matab gitu. Dawaman di dalam selama-lamanya, bil muhasabati, dengan muhasabah, dengan perhitungan diri, halati tanah yang mencegah, yang muhasabah akan kau, taksuran akan keteledoran, cara yang mengalir, ia taksir wa tasahulan, dan menganggap mudah. Wa dawaman bil muhasabati allati tanhaka taqsiran jara wa tasahula. Ya kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dawaman bil muhasabati allati tanhaka taqsiran jara wa tasahula. Wa dawaman bil muhasabati allati tanhaka tafsiran jara wa tasawula wa kitawaman bil muhasabati allati tanhaka tafsiran jara wa tasawula. Syekh Zainuddin Al-Albani beliau melanjutkan nazmnya, waqih, maksudnya waqihi dawaman, jaga taubat itu di dalam selama-lamanya. Jadi jangan hanya pas taubatnya aja yang dijaga. Sesudah taubat, jaga taubatnya itu selama-lamanya. Caranya dengan apa? Bil muhasabati allati tanhaka taqsiran jara wa tasawula. Dengan cara muhasabah, dengan cara menghitung diri, koreksi diri, yang sampai membuat muhasabah itu menghentikanmu dari perbuatan taksir, teledor, dan juga mengalirnya keteledoran dan menganggap mudah dalam urusan-urusan ibadah. Yani memaksudkan Syekh Zainuddin Al-Albani, wajib dari ta'alika tasmu antakia, oleh bahwa menjaga olehmu wa tafadhu, dan dia menjaga olehmu al-mantabah, taubat daiman di dalam selama-lamanya, atau daiman terus menerus, di dalam terus menerus ma'abadan, dan dalam selama-lamanya. Bimuhasabati, dengan muhasabah,
dengan memperhitungkan li nafsi kepada dirimu sendiri, bima dalam segala sesuatu, cara yang mengalir yama minha dari dirimu, dari minafsi, minat taksidi, yaitu yang berupa keteledoran. Kailah ta'udah supaya tidak kembali olehmu ila mislima kepada segala sesuatu cara yang telah mengalir itu terjadi yama minha dari nafsu. Syekh Bilisata beliau menerangkan maksud daripada nadom wakih jawaban dan seterusnya itu adalah wajib atasmu untuk menjaga ya, melindungi atau ya, menjaga, melindungi, memelihara taubat itu selama-lamanya, terus-menerus, daiman terus-menerus, abad selamanya. Jadi taubat jangan cuma sesekali, namun sekali taubat dijaga seterusnya. Caranya dengan apa? Bil muhasabati nafsika bima jarabina bila taksir. Itu dengan kamu memperhitungkan dirimu sendiri, muhasabah di dalam apa yang telah mengalir atau telah terjadi dari dirimu itu, yaitu yang berupa sikap taksir, ngeremain, teledor urusan agama. Supaya apa melakukan muhasabah itu? Kaila ta'uda ila mislima jarabnya, supaya kamu tidak kembali kepada misal apa yang telah terjadi dari dirimu itu. Fahasib, maka hitunglah lalu menafsahkan dirimu ala angfasiha atas nafas-nafasnya nafsu, waharakatiha dan gerakan-gerakannya nafsu, wasakanatiha dan gerak-geriknya nafsu, wasakanatika dan diamnya nafsu itu. Alang fasika wahasif-hasif, maka perhitungkan oleh menafsahkan dirimu alang fasika atas nafas-nafas yang musik, waharakati dan gerakan-gerakan yang musik, wasakanatika dan diamnya angfusik, ada diamnya ya, maksudnya diamnya nafsu. Difahasib nafsaka ala angfasiya atas nafas-nafas yang nafsak ya, waharakati dan gerak-geraknya nafsak, wasakanatia dan diamnya nafsak. Wikuliam tidak ditabani hatta ta'rifa, sehingga mengetahui ilmu maka segala sesuatu yang terjadi yama minka dari dirimu minat taksiri, yaitu berupa keteledoran. Fatadarokahu fatadaroku, maka menyusul ilmu akan taksir. Kita jadi ditobati dengan memperbaharui taubat wal istighfar. Jadi caranya bagaimana menjaga taubat itu untuk selama-lamanya, ya itu dengan muhasabah, memperhitungkan nafsumu atau dirimu dalam apa yang mengalir darinya itu, yaitu berupa adanya keteledoran. Untuk apa muhasabah? Supaya kamu tidak kembali lagi kepada semisal apa yang telah mengalir atau terjadi dari nafsu itu. Hasib nafsaka ala anfasiha wa rakatiha wa salatiha fi kulli yawmin, maka perhitungkan dirimu atas nafas-nafasnya, gerak-geriknya, dan juga sakanati dan diamnya atau tenangnya nafsuka itu di dalam setiap hari. Apa targetnya? Sehingga kamu bisa mengenali apa yang terjadi dari dirimu yaitu yang berupa keteledoran itu, lalu kamu bisa menyusulinya dengan memperbaharui taubat dan memperbaharui istighfar. Allah telah berkata Sayyidina Umar bin Khattab ila Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hasibu, hitunglah sekalian. Anggusakum, makan diri kamu sekalian, qabla an tuhasiba, sebelum bahwa qabla an tuhasibu, sebelum bahwa menghitung oleh sekalian, atau qabla an tuhasabu ya, qabla an tuhasabu, sebelum diperhitungkan oleh sekalian.
Hasibu, perhitungan kamu sekalian, aku bisa gunakan diri kamu sekalian. Qabla an tuhasabu, sebelum bahwa dihitung oleh sekalian. Wa ta'ahabu, dan bersiap-siap kamu sekalian lil ardi, untuk pemeriksaan al-akbar yang besar, Allah atas Allah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu, beliau pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, perhitungkan diri kamu sekalian sebelum kamu sekalian diperhitungkan oleh Allah. Wa dhahabu lil ardil akbari ala Allah, dan bersiaplah kamu untuk pemeriksaan besar di hadapan Allah. Nanti akan ada itu. Yauma idzin, pada hari itu, turaduna, akan diperlihatkan oleh sekalian. La tahfa, tidak ada, Allah ta'ala tidak akan tersembunyi minum dari kamu sekalian, khafiyatun, oleh kesamaran. Abiliyai, dan tetapi ya paman hasaba nafsahu, paman makbur melebaran siapa orang hasaba yang berhitungan yang menafsukan diri nyaman, qabla ayyu hasaba, sebelum bawa dihisab nyaman, khafa, maka meringankan ya Allah fil kiamat, di dalam hari kiamat, hisab akan hisab nyaman. Wa khudirat, dan dihadirkan nyaman inda su'alil wa khudirat, dihadirkan inda su'ali, pada setiap soal atau di sisi soal, jawab boleh jawabnya soal. Bahasuna, bahasuna, dan akan baik, mungkalabu, oleh tempat kembalinya, wa ma'abu, dan ya tempat kembalinya. Waman, dan burmalah barang siapa orang lam yuhasib, yang tidak memperhitungkan yang menafsukan diri nyaman, tamat, maka terus menerus nyaman itu tamat maka terus menerus. Waman lam yuhasib nafsahu, dan waman, dan orang lam yuhasib, tidak memperhitungkan yang menafsukan diri nyaman, tamat, maka terus menerus dia nafsah itu hasaratihi, itu adalah hasaratihi, kekecewaan nyaman. Batalat, dan lama panjang, fi arasatil qiyamati, di pelataran kiamat. Waqafatu, oleh diamnya, waqatatu ilalizi waqatat, dan menuntun akan man ilal hizi, kepada kehinaan, wal makti, dan kebencian, dan sangat kebencian ya Allah. Sayyi'atulah, kejahatan-jahatannya. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali beliau menuliskan ada kalimat, faman hasaba nafsahu qabla ayyu hasaba khaffa fil qiyamati sabu, orang yang telah menghisab dirinya sebelum bawanya dihisab, maka akan ringanlah di hari kiamat hisabnya dia itu. Ya, kalau dia sudah terbiasa di dunia, di hari kiamat tidak biasa. Wahudura inda su'ali jawabuh, dan kalau orang itu taat kepada Allah, pas lagi muncul pertanyaan, Allah akan hadirkan jawaban. Ibarat jawabannya dari kertas ini, jawabannya ibarat kalau orang ujiannya dari kertas untuk koreksi, ini dapat jawaban yang tepat. Bahasuna mungkola, bahasuna mungkola buah ma'abu, dan akan jadi baiklah tempat kembalinya dan tempat dia. Ini mungkola buah ma'abu sama aja mananya, muratif. Bahasuna mungkola buah ma'abu, dan menjadi baiklah tempat kembalinya di akhirat, buah ma'abu, dan ya tempat kembalinya. Waman lam yuhasib nafsahu, waman lam yuhasib nafsahu, dan siapapun orang yang tidak menghisab dirinya sendiri, tamat hasratu, maka akan terus menerus langgeng kekecewaannya.
Wataala dan lama fi arasatil kiamati waqafatuhu, dan akan lama ya, di pelataran kiamat itu dari padang mahsyar itu waqafatuhu, oleh diamnya ya, diam sebentar langsung ikutin berikutnya. Waqadatu ilal hizi wal ma'tisi, itu dan kemaksiatannya atau keburukannya, keburukan dan kejahatannya itu menuntunnya menuju kepada kehinaan dan kebencian. Naudzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Ya.